Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah wa wada alaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa salah satu dari rukun nikah itu adalah adanya wali. Sebagaimana dalam hadis disampaikan, la nikah illa biwaliyin. Nikah itu sah ketika ada wali. Tanpa adanya wali maka pernikahan tidak sah. Nah, dalam hal wali tentu perlu diketahui siapa-siapa saja orang yang berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan. Wali ini merupakan salah satu rukun nikah. Oleh karenanya jika wali ini tidak ada, maka jelas nikahnya tidak akan sah. Nah, di antara wali-wali tersebut adalah yang pertama abun, yaitu bapak. Kemudian yang kedua adalah jaddun atau kakek. Nah, ini kami sampaikan secara berurutan. Kemudian yang ketiga adalah abul jadd, yaitu buyut atau bapaknya kakek. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah akhun syakik atau saudara laki-laki seayah seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Kemudian yang kelima akhun lil ab, saudara laki-laki seayah, hanya seayah saja. Kemudian yang keenam, bagian dari wali ini, wali nasab ini, ibnul akhi syakik, anak saudara laki-laki seayah seibu. Ya, anak saudara laki-laki seayah seibu. Kemudian yang ketujuh, ibnu akhi lil ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Itu yang ketujuh, ya. Yang ketujuh yaitu ibnu akhi lil ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Kemudian yang kedelapan, amun syakik, paman yang seayah seibu. Nah, seayah seibu ini maksudnya ya dengan bapaknya. Gitu. Yang kedelapan, amun syakik, paman yang seayah seibu. Kemudian yang sembilan, amun lil ab, paman yang hanya seayah saja. Kemudian yang ke-10, ibnul ami syakik, anak paman yang seayah seibu. Nah, itu yang urutan ke-10 wali nasab itu ibnul ami syakik, anak paman seayah seibu. Kemudian yang ke-11 ibnu amin lil ab, anak paman yang seayah, ya, anak paman yang seayah. Kemudian yang ke-12 ibnu banil ami syakik, cucu paman yang seayah seibu, ya, cucu paman yang seayah seibu. Nah, kemudian yang ke-13 ibnu bin amilil ab, paman, cucu paman yang seayah, itu cucu paman yang seayah. Itu yang ke-13. Yang ke-14 amun lil abi syakik, yaitu paman ayah yang seayah seibu. Paman ayah, ya, pamannya ayah yang seayah seibu. Kemudian yang ke-15 amul ab lil ab, paman ayah yang seayah, ya, paman ayah yang seayah. Itu yang ke-15. Kemudian yang ke-16 ibnu amil abi syakik, anak paman bapak seayah seibu, anak paman bapak seayah seibu. Kemudian yang ke-17 ibnu amil abilil ab, anak paman ayah yang seayah, anak paman ayah yang seayah. Yang ke-18 amul jaddi syakik, paman kakek seayah seibu, ya, paman kakek yang seayah seibu. Kemudian yang ke-19 amul jadilil ab, ini paman kakek yang seayah.
Kemudian yang ke-20 ibnu amil jadi syakik, anak paman kakek seayah seibu. Kemudian yang terakhir yang ke-21 yaitu ibnu amil jadi lil ab, anak paman kakek seayah. Nah, itu urutan dari wali nasab yang berhak menjadi wali saat pelaksanaan pernikahan. Nah, syarat-syarat wali nasab ini yang pertama, ini semuanya dari jarul laki-laki. Kemudian kesemuanya ini harus beragama Islam, baligh, berakal dan adil. Nah, wali yang 21 ini, wali nasab ini disampaikan secara berurutan. Artinya ketika misalkan yang berhak menjadi wali adalah bapak tidak ada, kemudian hak wali itu pindah ke kakek, tidak langsung pindah ke akhun syakik, tidak langsung pindah ke saudara laki-laki, tapi ke kakek dulu. Kemudian jika kakek tidak ada maka pindah ke buyut. Nah, jika buyut tidak ada baru kemudian pindah ke akhun syakik, ke saudara laki-laki yang seayah seibu. Jika tidak ada yang seayah seibu maka yang seayah, gitu, yang seayah. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, fa in istajaru fasultan waliyun liman la waliyalahu. Jika ke-21 ini tidak ada, maka yang menjadi walinya itu adalah wali hakim. Ya, wali hakim. Tapi wali-wali ini boleh pindah itu dari wali akrob, wali yang dekat. Akrob itu abun, jadun, abul jad, wali akrob. Boleh pindah kepada wali abad ya, jika tidak memenuhi persyaratan, misalnya masih kecil, gila, pikun, linglung, atau karena non muslim ya, atau karena tunawicara, bisu, tunarungu, karena tuli, atau karena sudah uzur, itu bisa berpindah ke wali abad ya, bisa berpindah ke wali abad. Nah, kemudian dari wali nasab ini juga bisa berpindah hak walinya kepada wali hakim, dengan catatan apabila walinya tidak ada, wali nasab sudah tidak ada, maka berpindah ke wali hakim. Atau walinya masih ada tapi walinya wali adol, artinya tidak mau menikahkan, tapi itu harus berdasarkan putusan pengadilan agama. Kemudian atau karena walinya tidak diketahui keberadaannya, mafkud, entah di mana keberadaan walinya, masih ada, masih hidup, tapi keberadaannya tidak diketahui, maka hak walinya bisa pindah ke wali hakim. Kemudian atau walinya tidak bisa dihadirkan, tidak bisa ditemui, misalnya kondisi menjadi seorang narapidana, orang yang sedang di penjara, maka hak walinya bisa pindah ke wali hakim. Atau wali nasab yang ada beragama non muslim atau tidak beragama Islam, atau walinya dalam keadaan ihram sedang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Atau bisa jadi wali yang akan menikahkan itu wali tersebut adalah yang menjadi pengantin gitu. Nah, di sini perlu dibedakan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan, ada mahram, kemudian ada wali. Nah, wali dengan mahram itu jelas berbeda. Nah, bisa jadi seseorang ini bukan bagian dari mahram tapi memiliki posisi menjadi wali. Itu sangat mungkin. Nah, jadi perlu dibedakan mana wali, mana mahram. Mahram itu perempuan yang tidak diperkenankan untuk dinikahi. Nah, ini perlu diketahui urutan wali-wali ini supaya apa? Supaya pernikahan yang dilaksanakan ini sah ya, ini sah. Nah, biasanya kalau yang nikah dicatat, disaksikan oleh petugas, tentu akan
berhati-hati dan berpedoman kepada ini. Nah, kemudian yang sering terjadi di masyarakat adalah karena sesuatu hal kemudian melangsungkan pernikahan tanpa dihadiri oleh petugas atau nikahnya tanpa tercatat, ya, atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan nikah siri, ya, nikah yang tidak dicatat di kantor urusan agama, maka ini tetap harus diperhatikan. Jangan sampai ini diabaikan, karena kalau ini diabaikan jelas pernikahannya tidak akan sah, gitu. Karena hak wali ini ya sebagaimana yang disampaikan tadi, gitu, tidak bisa berpindah tanpa ketentuan yang sudah jelas, gitu, ketentuan yang sudah jelas. Misalkan yang jadi walinya pamannya, padahal saudaranya masih ada. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh untuk menjadi wali selama saudaranya masih ada. Karena apa? Ya karena tingkatannya jelas, urutannya jelas. Begitupun misalkan saudaranya menikahkan, padahal masih ada kakek dari bapak, maka hak walinya tetap itu milik kakek. Itu artinya saudara laki-laki yang seayah seibu itu tidak punya hak untuk menjadi wali. Nah, ini perlu diperhatikan, ya, karena seringkali, ya, beberapa kali saya temui bahwa, ya, terutama yang nikahnya tidak tercatat, ini seringkali terjadi kekeliruan dalam bab wali, sehingga menyebabkan ya pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Itu karena ya walaupun di depan tokoh agama sekalipun, karena tokoh agama tidak memiliki hak wali, itu tidak memiliki hak wali. Nah, seringkali dalam wilayah-wilayah ini terjadi kekurang telitian, maka harus lebih berhati-hati, ya, sebelum memutuskan siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Ini perlu diketahui, perlu disampaikan. Kalau masih ragu-ragu, ya silakan tinggal dikonsultasikan. Ya, tiada lain supaya pernikahan yang dilaksanakan adalah pernikahan yang sah, yang pada akhirnya bisa mencapai tujuan dari rumah tangga itu sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.